Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam mengikuti video kali ini, karena sudah lama memang saya tidak membuat ataupun menyusun presentasi dengan menggunakan video rekaman Zoom. Nah, setelah beberapa semester kemarin, saya memang fokus ke metode numerik. Di semester ini kebetulan saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah matematika teknik, yang tentu saja itu menjadi dasar syarat untuk belajar mengenai metode numerik. Jadi jika nanti di semester 3 itu ada mata kuliah metode numerik, nah syarat utama untuk menempuh mata kuliah itu harus lulus mata kuliah matematika teknik. Nah, pada hari ini kita akan memulai dengan pengenalan dasar mengenai bilangan real ya. Jadi kalau teman-teman itu mendengar kata real, itu berarti kan sesuatu yang nyata ya. Kalau kita buka Wikipedia itu lebih jelasnya bahwa bilangan real itu dari bahasa Inggris ya, real number ya, adalah bilangan yang dapat dipakai untuk mengukur kuantitas dimensi satu yang sinambung. Sinambung itu maksudnya apa ya? Selalu ada nilainya gitu. Dan itu positif, seperti jarak, durasi, suhu, umur, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Makanya itu disebut sebagai bilangan real. Nah, materi pembelajaran kali ini apa yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama bilangan real, kemudian ketidaksamaan, dan nilai mutlak. Nanti insya Allah kita pelajari satu pertemuan, kemudian berikutnya ada garis dan grafik, berikutnya limit, diferensial, dan penerapan diferensial. Nah, nanti bagaimana pembelajarannya ke depan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Karena bisa saja terjadi kemampuan mahasiswa satu dengan yang lain itu berbeda, jadi tingkat pemahamannya pun tidak sama. Jadi nanti disesuaikan saja. Oke ya, nah ini adalah tampilan dari struktur bilangan, mulai dari bilangan real sampai ada bagian-bagian tertentu yang kita kenal sampai sekarang atau saat ini. Siapa yang mengelompokkan bilangan-bilangan ini? Tentu saja ya para matematikawan ya, ilmuwan-ilmuwan yang mengerti dalam artian mengerti dengan ya paham gitu ya tentang bilangan, arti bilangan itu sendiri. Nah, bilangan real sendiri di sini dikatakan itu bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi cabangnya itu ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan real sendiri itu disimbolkan dengan huruf R ya, huruf R seperti ini ya. Jadi huruf R yang R-nya itu apa namanya? R kosong, maksudnya itu bukan pakai apa namanya? Bukan mode bool ya. Kalau bool itu berarti kan R-nya itu kan nanti bisa apa namanya? Kelihatan lebih gelap ya. Jadi teman-teman kalau baca literatur, buku-buku ataupun
soft file PDF mengenai bilangan real, atau mungkin buku-buku tentang deep learning atau machine learning yang sekarang sedang populer. Ketika melihat huruf ini maksudnya bilangan real. Ya. Dari mana simbol ini berasal? Ya ini tentu saja kesepakatan atau konsensus dari para ilmuwan matematikawan saat itu. Ya, supaya menyamakan persepsi saja sebenarnya. Nah, kemudian setelah bilangan real ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu simbolnya Q atau Q ya. Nah, sebenarnya bilangan irasional juga punya simbol ya, itu Q aksen, kebalikannya. Kebalikannya itu dianggapnya inverse. Jadi inverse dari rasional itu ya irasional. Nah, sebenarnya ada cabang lagi itu eh, ada lagi bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner itu balikan dari real sebenarnya. Tapi kita nggak akan bahas di sini karena memang ini mata kuliah kalkulus dasar ya. Jadi kita tidak terlalu membahas yang kompleks terlebih dahulu. Nah, bilangan rasional itu terbagi dari dua bilangan, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan rasional itu ya bilangan yang mungkin waktu SD sampai SMA itu kita pelajari gitu ya. SMP ya, gitu ya. Pecahan itu ya bisa pecahan biasa, misalkan 1/2 atau setengah, kemudian 2/4 juga setengah, itu yang biasa-biasa seperti itu. Ada lagi pecahan campuran. Campuran itu misalkan 3 dibagi 2 hasilnya 1/2, di 1/2 itu kan namanya pecahan campuran. Ada lagi bilangan pecahan desimal. Desimal itu pakainya koma. Setengah 1/2 misalkan kalau didesimalkan itu 0,5 seperti itu. Kemudian bilangan bulat ya bulat disimbolkan dengan huruf Z ya, 1, 2, 3 itu ya. Jadi bukan pecahan, jadi bentuknya selalu apa ya, tidak menimbulkan nilai desimal gitu. Misalkan 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, itu kan bulat. Beda dengan kalau 5 dibagi 2 itu akan muncul pecahan, tidak bulat. Itu seperti itu. Kemudian bilangan rasional, contoh irasional contohnya apa? Bilangan rasional itu seperti kalau kita pernah melihat nilai konstanta pi ya. Jadi bilangan salah satunya ya bilangan desimal ya tidak berulang. Jadi konstanta pi itu kan 3,14 sekian 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 sampai berhingga. Nah, sekian sekian sekiannya itu nggak berulang gitu ya. Jadi kan eh, bisa dituliskan seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, pi sama dengan 3,14. Nah, ini ke belakangnya itu berapa saya kurang tahu, tapi yang jelas bilangannya tidak berulang ya. Tidak berulang itu maksudnya ya berubah-ubah gitu ya. Beda kalau misalkan 10 dibagi 3 itu kan berulang ya. Kalau kalau 10 bagi 3 itu masih rasional ya. 10 dibagi 3 itu sama dengan kan 3,3333 ini masih berulang. Tapi kalau pi itu tidak berulang. 3,14 sekian sekian sekian. Oke. Kemudian untuk bilangan bulat ini terbagi jadi bilangan bulat negatif dan positif. Ya. Atau kita menyebut yang bilangan positif itu yang bilangan cacah. Kalau bilangan bulat negatif kita tahu ya, -1, -2, -3, dan seterusnya. Yang minus-minus itu adalah bilangan. Dan kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu terbagi jadi dua. Bilangan 0, kalau dipecah jadi bilangan 0, ya cuma 0, hanya 0, dan bilangan asli. Bilangan asli itu disimbolkan dengan huruf N. Itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli ini kemudian diturunkan lagi. Ada bagiannya yaitu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit.
Nah, bilangan ganjil, genap, prima, yaitu komposit campuran itu kita sudah mempelajari itu waktu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Ganjil itu jelas 1, 3, yang tidak bisa, yang kalau dibagi 2 itu hasilnya yang nggak genap gitu ya. 1 bagi 2 kan pecahan akhirnya. 3 bagi 2 juga jadi pecahan, 5 bagi 2 juga jadi pecahan lagi, 7 bagi 2. Nah, bilangan genap yang dibagi ya mesti genap. 2 bagi 2 itu sih menghasilkan 1. 4 bagi 2 ya 2, dan seterusnya. Jadi nggak ada nilai atau yang bentuknya pecahan hasil bagi. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ya, 2, 3, 5, 7, 11 ya. 2 itu kan cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 2 bagi 1 hasilnya 2, 2 bagi 2 ya. Misalkan gini ya. 2 bagi 1 ya, hasilnya 2. 2 dibagi dirinya sendiri hasilnya 1. Jadi cuma bisa dibagi supaya genap cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, kalau 3 juga sama ya. 3 itu cuma bisa dibagi 1 hasilnya 3. 3 dibagi 3 ya hasilnya 1. Kemudian 5 ya. 5 itu juga seperti itu. 7 juga tuh. Tapi 9 enggak. Karena 9 itu selain dibagi 1 bisa dibagi 3 ya. Jadi 9 bagi 3 kan menghasilkan nilai 3. Berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri untuk menghasilkan nilai prima. Yang berikutnya adalah bilangan komposit ya. Bilangan komposit itu ya kebalikannya bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima itu itu tadi 2, 3, 5, 7, 11 ya. Kalau dia yang penting lebih dari 1 ya. Nggak boleh 1. Kalau 1 kan dianggapnya bilangan ganjil, itu 4, kemudian 6, nah itu komposit. Kemudian 9 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebalikannya dari bilangan prima yang bukan ya itu berarti deretnya berarti yang terletak di antara bilangan prima tadi itu. Oke, seperti itu ya. Berikutnya ada simbol-simbol baku. Nah, ini simbol-simbol baku ini yang sering muncul ya di dalam literatur-literatur yang tentunya berhubungan dengan matematika itu sendiri. Ya, bilangan real, bilangan rasional, bilangan bulat ya pakai Z, bilangan asli ya, bilangan bulat positif ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, yang bukan bilangan kompleks. Kompleks itu yaitu yang imajiner seperti itu ya. Nah, bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B ditulis A per B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Bilangan rasional juga memiliki batasan, yaitu terdapat batas selang min tak terhingga sampai tak terhingga. Bilangan-bilangan rasional seperti 4 per 5, 1 per 7, 3 per 8, 6 per 7, 5 per 11, sampai A per B disebut bilangan rasional pecahan biasa atau sering disebut pecahan biasa. Nah, bilangan rasional yang 2, 1 per 2, 4, 7, 6 per 3, 7, 5 per 6, 2, 3, 1 per 8, sampai C, A per B itu bilangan rasional pecahan sempurna atau sering disebut pecahan sempurna. Sudah kita bahas. Nah, bilangan rasional itu juga ditulis sebagai desimal dengan deret angka yang berulang teratur. Anda dapat mengertikan contoh seperti berikut. Ini 1 per 8 itu kan 0,125 terus 0,00 belakangnya. 1 per 3 juga sama 0,3333. Ini kan berulang. 1 per 4 juga sama 0,250.
juga 6 ini juga berulang. Terus 3/7 ini juga berulang, walaupun ini agak acak-acak tapi dia punya perulangan. Ini juga berulang, ya ini juga berulang. Ini masih tersebut rasional. Nah, kalau rasional itu adalah bilangan yang tidak rasional, ya kebalikannya. Bilangan rasional adalah bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Ya. Bukan merupakan bilangan bulat dan bukan merupakan bilangan pecahan. Nah, jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, bilangan itu tidak mempunyai pola yang berulang secara teratur. Ya. Di sini contohnya adalah akar 3. Ini sama dengan 1,732050807 dan seterusnya ini kan tidak beratur. Yang ternyata tidak mempunyai pola berulang secara teratur dan tidak akan berakhir ya. Bilangan akar 3 merupakan salah satu contoh bilangan irasional. Bilangan-bilangan pi dan e merupakan contoh-contoh lain bilangan irasional dengan 3,14 dan Euler ya ini ya. E ini Euler ya, konstanta Euler ya. Euler itu nama orang yang menemukan. Itu sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Nah, kalau dibuat menggunakan diagram Venn itu ya ini seperti ini. Real itu adalah semestanya, jadi yang menampung seluruh bilangan ini, kemudian di dalamnya ada bilangan Q adalah bilangan rasional, ya. Kemudian ada Z itu bilangan bulat, dan N itu adalah bilangan asli. Bilangan asli tadi sudah ada bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Kemudian sistem bilangan real itu dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan, yaitu sistem bilangan real. Sifat-sifat bilangan real dibagi menjadi sifat aljabar, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Nah, bagaimana nanti kita akan membahas. Di sini ada beberapa sifat ya. Ada sifat komutatif penjumlahan, ya, A plus B ya sama dengan B plus A. Untuk semua A dan B itu adalah elemen dari bilangan real atau bagian dari bilangan real. Kemudian A tambah B dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B plus C untuk semua A, B, C itu juga bilangan real. Ini namanya sifat asosiatif, yang atas ini namanya komutatif. Kemudian terdapat 0 adalah elemen R, sedemikian hingga 0 tambah A sama dengan A. Ya. Misalkan 0 tambah 1 ya hasilnya 1. Dan A tambah 0 sama dengan A. Kalaupun dibalik ya 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Untuk semua A itu elemen dari R. Ya. Elemen dari R. Untuk setiap A, elemen dari R terdapat min A, elemen dari R sedemikian hingga A tambah min A sama dengan 0. Ya. Jadi kalau sama ya nilainya ya. Misalkan 3 tambah min 3 ya 0. 10 tambah min 10 ya 0. Ya. Dan min A ya, tambah A sama dengan 0. Ini untuk ekspresi elemen negatif atau invers penjumlahan. Kalau min 3 tambah 3 itu juga 0 ya kalau dibalik. Kemudian perkalian, untuk sifat komutatif perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Jika untuk semua A dan B itu elemen bilangan real. Maksudnya ini dibolak-balik sama aja. Misalkan 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama-sama 6. Kemudian sifat asosiatif perkalian ya. Jadi ini perkalian pun masih bisa sama ya. Dalam kurungnya walaupun dipindah. Yang dikurung A tambah A kali B terlebih dahulu baru dikali C itu sama dengan A ya. B dikali C dulu baru dikali A itu sama. Misalkan 2 dikali 3 kemudian dikali 4. 2 kali 3 itu kan 6 ya. 6 kali 4 jadi 24. Ini sama. 2 ini 2 dulu berarti dikalikan dulu ya. Ini berapa tadi? 3 ya. 3 kali 4 ya, 12 ya. 12 dikali 2 ya, 24 sama ya. Itu untuk sifat asosiatif perkalian. Terdapat satu bagian dari elemen R sedemikian hingga 1 dikalikan A itu sama dengan A.
Dan A dikali 1 juga sama dengan A untuk semua A itu elemen dari bilangan real. Maksudnya kalau semua bilangan A ini dikalikan 1, ya hasilnya bilangan itu sendiri. 2 kali 1 ya, misal 1 kali 2 ya 2. Ini sama juga. 2 kali 1 ya sama dengan 2. Untuk setiap elemen R, A itu tidak sama dengan 0, terdapat 1 per A itu elemen R. Sedemikian jika A bila dikalikan dengan 1 per A sama dengan 1, ya, dan 1 per A dikalikan A itu sama dengan 1. Ya. Maksudnya misalkan A ini 2 ya, jadi kan ini setengah, jadi kan di sini ya 1 per 2, setengah. Setengah kali 2, berarti hasilnya 1, sama dengan 2 dibagi 2. Kan seperti itu. Ini juga sama. Ini misalkan setengah 1 per 2, ini dikalikan 2 itu sama dengan 1. Karena setengah dikalikan 2 itu sama dengan 1. Kemudian A dikali B plus C ya sama dengan A kali B tambah A kali C. Ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, berarti ini A ini dikalikan dengan dua bilangan A jadi dalam kurung ini, kemudian dijumlahkan. Ini kalikan B dulu, A kali B, kemudian baru ditambah A kali C. Begitu juga kalau dan B itu B plus C dikalikan A, itu juga seperti itu. Ini dikalikan A semua, jadi B dikali A dulu, ditambah C dikali A. Untuk semua A, B, dan C itu elemen dari R. Jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk bilangan real bisa dipahami. Ini hanya penjelasan ya, penjelasan dasar yang mungkin dulu luput atau kita itu ya langsung praktek ya. Jadi ini dijelaskan ya. Sebenarnya kita sudah pernah sering kali melakukan perhitungan, hanya ini ada penjelasan supaya kita lebih kita bahas soal tujuan-tujuan lebih paham. Oke, dari saya cukupkan sekian ya. Jadi untuk malam ini nanti teman-teman silakan yang mau komen bisa tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah nanti berikutnya kita lanjutkan dengan perkalian atau pertidaksamaan bilangan mutlak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.